Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, iya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala yanfutu wala ya'budu abda. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah mancanegara. Alhamdulillah, dalam memperjalankan ketauhidan diri kita selama ini kepada Allah, pada masa yang telah kita kerjakan dalam waktu tempoh hari, kita sudah sampai pada titik aku. Titik keakuan dalam pencarian ketuhanan pada diri bukan arti diri itu tak bertuhan, tetapi ketuhanan pada diri dengan dasar mendapatkan keakunya kepada diri. Mendapatkan kalam aku, wujud aku adalah mendapatkan asal muasal Tuhan itu ada. Pada waktu dan kesempatan ini maka kita akan mendapatkan tidak ada akan bernama Tuhan dia kalau tak ada umat yang bernama umat. Menjadikan keumatan Tuhan bukanlah berasal dari sesuatu yang bersekutu kepada dia. Tidak adalah sebuah umat dijadikan kepada diri dia kalau umat itu berasal daripada sesifat yang bersekutu kepada dia. Maka dalam hal ini kita tengok lagi bahwasanya ketuhanan ini ada pada keumatan, pada sifat diri dia sendiri. Dalam hal ini kita tengok kembali bagaimana dikalamkan dalam sifat tauhidun, aku ingin menjadi Tuhan pada diriku sendiri. Maka kita harus mendapatkan kodrat diri dia itu. Diri yang seperti apa yang tidak bersekutu dengan dia. Setelah kita memperjalankan abdum minallah pada wujud aku pada akhir kaji, maka kita kembali masuk mendapatkan keakuannya kepada umatnya. Mana diri keakuannya yang menjadi pasangan diri akunya, yang menjadi umat pada diri dia sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin kita telah kaji. Alhamdulillah sesungguhnya aku adalah Lillah adalah Tuhan Rabbil yang menguasai Al-Amin dari diriku sendiri. Kalau semua wujud diri itu adalah wujud Tuhan, maka halallah engkau disembah oleh sekalian alam. Tidak adalah engkau dihalalkan disembah oleh satu ekor semut pun kepadamu, melainkan mereka menyembahku karena melihat dari wujudku sendiri. Manusia adalah wujud yang terlihat. Dalam hal ini kita tengok mana yang dikatakan umat yang berasal dari hayat dia sendiri. Umat mana yang dikatakan boleh memakai kalam Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Adakah umat lain dari alam lain datang untuk menyembahnya? Allah tidak mengakui adanya umat lain bisa menyembahnya, melainkan aku adalah Tuhan dari diriku sendiri yang menjadi sembahan oleh semua alam. Tidak akan bisa alam menyembah siapapun kecuali akulah yang menjadi Tuhan bagi diriku sendiri. Bagaimana proses adanya
sebuah hayat bagi dia yang dijadikannya umat bagi diri dia. Simak baik-baik. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Allah membuatkan sebuah hayat yang dia timbulkan dari rahasia di balik namanya sendiri, yaitu diriku, husna. Karena ada kata diri, nama adalah asmaul husna adalah diri. Nah, antara husna, hu adalah aku, shin adalah hayat, na adalah aku. Bagaimana na ini tidak bersekutu dengan hu? Maka itu yang dikatakan hayatku. Nah, ini harus kita kaji. Di dalam asma Allah, Allah menyimpan suatu rahasia besar yang disebut dengan nahnu. Apa yang dikatakan nahnu adalah suatu kodrat yang menggantikan nama Allah. Karena di tauhidun tidak boleh lagi disebut nama Allah. Yang ada hanya wujudullah. Nah, wujudullah ini yang dinamakan nahu atau nahnu. Nahnu adalah sebuah batin rahasia yang disimpan oleh Allah di dalam namanya yang disebut husna. Nahnu adalah diri yang dijadikan Allah sebagai wujudnya Allah yang akan menjadikan dia Tuhan dan menyembah keakuannya. Menyembah akunya yang disembah oleh keakuannya. Jadi diri keakuannya inilah yang disebut nahu, yang bersembunyi di dalam tulisan Allah. Ini yang disebut dengan nahnu atau nahu. Apa yang dikatakan nahu? Diri seperti apa yang dimaksud dengan nahu? Allah katakan mutara alaihim ma'al khair. Nah, ya. Apa yang dikatakan mutakain, mutarain boleh juga ma'al khair. Artinya sebuah diri yang diberkahi banyak kebisaan. Sebuah diri yang diberkahi kodrat keumatan. Diri itu disebut dengan diri nahwu atau nahu atau usna. Husna, hu, sin, na. Ini tidak boleh ada perbedaan. Na dalam sebutan ketuhanan dalam keakuan. Hu dalam sebutan ketuhanan dalam aku. Aku dengan ketuhanan disebut nahu. Jadi dia siapkan hayatnya. Dia siapkan hayatnya untuk bisa mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya umatku tidaklah orang yang bersekutu denganku. Nah, inilah yang dikatakan diri. Diri yang disebut nahu. Dengan demikian, diri ini yang ada di dalam nama ini, yang disebut nahu ini, memiliki dua sifat. Yang pertama disebut domir. Domir ini adalah mustahil. Diri yang mustahil. Apa mustahilnya? Tidak ada yang serupa dengan dia. Dan tidak dua. Diri itu satu, wahid. Tunggal. Yang kedua bernama sifatnya isim. Isim ini diri itu dohir dan bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu adalah diri dohir yang tunggal. Ini yang dikatakan dengan sebuah nama husna. Dikatakan panggilan asmanya Allah. Tetapi di dalam asma Allah ada diri yang tersirat, yaitu diri batin yang tersembunyi. Diri batin yang tersembunyi inilah yang dikatakan dengan kalam nahwu atau sebutan Allah yang tidak boleh digambarkan dengan sebutan apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Diri nahwu ini
adalah diri yang boleh memiliki 4 sifat. Nah, yang pertama disebut dengan diri dhamir, isim, fiil, dan atitat. Artinya apa? Diri yang boleh dikatakan dia, kita, kami, engkau. Ini adalah diri yang menyandang sifat umat, yaitu dhamir, isim, fiil, istiqat. Istitat itu artinya yang boleh memanggil kita, kami, engkau, dan dia. Sehingga ya Allah, engkaulah yang maha tahu. Dia langsung dengar karena dia sudah diberikan hak keumatan. Ya Allah, tolonglah kami. Dia langsung tahu karena dia sudah memberikan hak keumatan kepada dirinya, wujudnya. Inilah yang dikatakan dikatakan nahu. Mempelajari hablum minan nas yang akan kita pelajari ke depan memiliki tiga tingkat perjalanan. Jadi tingkat ini 3 tahap. Pelajaran ini 3 tahap, yaitu menuju hablum minan nas. Yang malam ini adalah tahapan pertama, yaitu mengenal dari mana nahu atau diri yang ada di dalam asma ini adalah diri yang batin, yang dikatakan diri raib. Diri raib bukan diri goib. Diri raib adalah diri sifat, diri batin yang disembunyikan di dalam nama, disebut husna. Hu adalah keakuan, sin hayat, na juga keakuan. Nahu jadinya. Jadi kalau dia sudah disatukan menjadi nahu, na tidak bersekutu dengan hu. Kenapa? Karena sudah diberikan 4 perkara. Diberikan hak domir, diberikan hak isim, diberikan hak fiil, diberikan hak iltitat. Maka boleh dia menyebut kamu, saya, engkau, dan boleh dikatakan dengan panggilan keakuan. Jadi panggilan keakuan inilah yang menjadi panutan sebagai diri hayat yang bisa menyembah aku. Inilah dasarnya menjadi aku adalah aku. Jadi kalau kita katakan la maujudun illallah, dasarnya apa? Sudahkah kita mendapatkan nilai daripada keakuan? Sudahkah kita memperoleh nilai keakuan? Untuk apa diri nahwu ini dijadikan oleh Allah sebagai hayatnya? Aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Umat itu adalah hayatku sendiri. Bernama Allah berwujud Muhammad. Kenapa dia bikin? Karena Allah memerintahkan bahwasanya diri tersebut adalah sebuah diri mutaka alim ma'al khair. Artinya diri yang bisa diberkahi untuk banyak kebisaan dan boleh memiliki kata kamu, saya, aku, dan kita. Ini tidak bersekutu lagi antara diriku dengan diri wujudku, atau dikatakan diri ketuhananku. Diri aku dan diri keakuan ini tidak lagi bersekutu setelah diberikan hak oleh Allah dalam kodrat. Pertama dinamakan kodrat domir, yang kedua diberikan nama dengan kodrat isim, yaitu domirnya adalah suatu kodrat mustahil yang tidak ada duanya, dan Allah tidak menjadikan itu dua. Dan kodrat isim adalah kodrat zohir, yang mana zohir itu mustahil, tidak sama dengan yang lain. Inilah zohir yang tidak menyerupai dengan siapapun. Ini dasar pertama kita mengetahui ada suatu diri batin yang ada di dalam suatu wujud. Nah, kita perhatikan di layar kita sekarang. Di sini kita melihat kembali bagaimana
kita mendapatkan atau melihat yang menyerupai atau dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini. Di akhir belajar kita telah menemui kata hu, aku. Nah, ini adalah aku bagi wujudku sendiri. Sementara dia menjadikan umat yang dinamakan na atau sebutan aku bagi umat dinamakan na. Nah, ini hu bernama aku, na itu adalah saya. Jadi bagaimana supaya saya ini tidak menjadi dua? Hu beda, saya beda, tidak. Bagaimana supaya saya dengan hu ini tidak ada bedanya. Saya dengan aku. Maka ini yang dinamut penyatuannya nahwu, nahnu. Nahnu ini dipelajari 3 tahap. Malam ini kita belajar tahap pertama, pengenalan awal. Na dengan hu perbedaannya. Na itu adalah domir atau mustahil, ya. Sementara isim adalah zohir, itu adalah penampakan. Jadi aku ini adalah domir, sementara isim itu adalah zohir atau na. Nah, ini dinamakan nahnu, yaitu wujud yang disimpan di dalam namanya. Dan ini menjadi nahnu ini sebagai kata ganti Allah. Jadi kalau dia sudah menyatu, itu sudah disebut dengan kata ganti Allah. Untuk apa dia jadikan diri tersebut? Untuk mengatur dan mentertibkan makhluk di muka bumi ini, supaya makhluk ini bertuhan kepada yang khalik. Inilah kita khalifahnya Allah. Maka dia jadikan dari wujudnya sendiri. Ini yang dikatakan mutaqalim ma'al khair, dan bisa diri ini berhubungan dengan segala arah. Tapi aku tidak akan pernah berhubungan segala arah, kecuali keakuanku yang akan berhubungan dengan segala arah. Inilah yang dijadikan umatnya. Makanya karena keakuannya inilah yang berasal dari aku, makanya tidak bersekutu. Nah, jadi mutakalimun ma'al khair. Nah, maka na ini, maka dia disebut dengan 3-4 perkara. Pertama disebut dengan domir, ismi, fiil, iltat. Artinya diri ini dinobatkan, boleh dipanggil dia, kami, engkau, saya. Diberikan hak untuk mengatur umat atas nama dia, kami, engkau, saya, dalam mengatur alam semesta makhluk. Itu gunanya. Jadi ini yang dikatakan maujud, ya. Ini yang dikatakan maujud, maujud ke sendiri. Nah, inilah maujud ke sendiri. Nahnu tadi. Nah, ini adalah diri batin yang raib. Yang raib yaitu adalah suatu batin yang tenggelam. Nanti di tahap kedua kita akan buka mana diri yang tenggelam itu. Tapi sekarang kita perkenalkan dulu wawasannya, gitu ya. Nanti di tahap kedua baru kita belajar mana diri itu, dari mana asal usul diri itu, ya, yang diambil dari aku menjadi keakuan. Mana diri keakuan, dari mana datangnya? Nanti di tahap kedua itu akan terdapat sampai masa tahap 3 tajalinya. Nah, jadi tahap pertama ini kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya dia menjadikan hayatnya sebuah diri yang dia sembunyikan di dalam namanya yang disebut dengan diri atau Asmaul Husna. Tapi diri yang dimaksud ini adalah diri pemimpin dari seluruh diri yang bertugas mengatur ketertiban makhluk yang bersifat maujud di muka bumi ini. Inilah khalifah Allah, atau inilah diri pemimpin dari segala diri. Nanti kita akan dapati di tahapan keduanya. Tahapan pertama kita sudah mengenal bahwasan hayatnya, batinnya itu sendiri yang dijadikannya umat untuk bisa menyembah dirinya, yang bertuhan kepadaku. Hanya diriku yang bisa bertuhan kepadaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah aku, lillah adalah Tuhan, Rabbi menguasai
Al-Amin adalah diri. Hanya akulah, diriku sendirilah yang bertuhan kepadaku. Barulah kita disembah oleh sekalian alam. Seumur-umur kita tidak akan menjadi Tuhan, tetapi Tuhan jadi akan menjadi sembahan alam. Gitu, supaya bisa dipahami, silakan di screenshot untuk bisa dipelajari dan di zoom di saat kita mengamalkan. Ini adalah tahap pertama dari 3 tahap. Harus kita mengetahui jadinya sebuah diri bukan terbuat dari yang lain-lain. Jadinya sebuah diri terbuat dari aku sendiri, dan diri itu adalah keakuanku. Jadi tidak ada dari sifat apapun melainkan dari keakuanku. Mana keakuanku? Nah, inilah diri batin yang disembunyikan di dalam namanya. Insya Allah di tahap kedua kita akan mencari dan melanjutkan mana diri itu. Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwasanya jalan sebuah hak ketuhanannya diberikannya ke sebuah diri, dan kita bisa mampu berbicara dengan Tuhan perantara dirinya tadi. Gitu saking dekatnya. Maka diberikan hak dari dia untuk menjadi kami, engkau, saya. Boleh panggil, pakailah namaku di atas nama dia, kami, engkau, dan saya. Boleh kamu mengaku itu. Setelah diri batin itu kembali berdiri menjadi diri keakuannya di tahap kedua dan ketiga. Demikian jamaah, insyaallah. Jadi kita coba muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Silakan juru tabligh memandu jamaahnya. Moderator. Terima kasih Buya Mursyid yang dirahmati dan dikasihi Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini bersyukur di atas kesempatan kita dapat meluangkan masa dalam kita mengkaji perjalanan Tauhidin menuju Tauhudun. Seperti mana yang baru diterangkan oleh Buya sebentar tadi di dalam tausiah, bahawa di dalam perjalanan kita ini menuju ke makam Tauhudun itu pasti ada titik akhirnya, iaitu aku. Memetik kalam Buya, dicari nama dapat diri, dicari diri dapat Tuhan, dicari Tuhan ketemu aku. Dan pada malam ini suatu topik telah diangkat yang mana kita akan membedah di sebalik suatu nama itu ada suatu rahsia ataupun batin yang tenggelam yang dikatakan Buya sebentar tadi. Jadi sama-sama kita jemaah mengajukan soalan, moga-moga segala rahsia, segala hikmah dapat kita manfaatkan pada malam hari ini, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan kepada jemaah untuk mengangkat tangan bertanya dengan Buya. Dipersilakan jemaah. Okay, dipersilakan Pak Imam dulu, Imam Saleh, nanti baru Pak Imam Fatib ya, Pak Man Bayu. Silakan Pak Imam Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu, Buya. Amin, insyaallah. Amin, insyaAllah. Pertanyaannya, Buya, dalam perjalanan aku mencari aku ini, Buya, jadi kelihatannya na itu mencari hu. Adakah begitu, Buya? Ya, Betul. iya betul sekali. Ya. Alhamdulillah. Nah itu tak boleh ada beza daripada hu. Ya. Nah ini dia berikan hibah 4 sifat tadi. Ya. Supaya apa? Engkau adalah keakuanku untuk mengatur segala alam supaya bertuhan kepada diriku. Nah macam itulah maksud daripada itu. Jadi apa yang dia beri? 4 hak. Yaitu hak kaedahnya adalah domir, isim, fi'il dan ikhtitat. Apa tu? Supaya engkau bisa berkomunikasi dengan alam ni, maka ku berikan engkau hak 4. Wahai diri, tapi aku bukanlah diri, tapi engkaulah diri yang kujadikan. Nah itu macam tu. Maka engkau
boleh pakai namaku yang 4 itu untuk mengatur alam ini, mentertibkan makhluk agar bertuhan kepadaku. Engkau boleh pakai namaku dari 4. Apa siapa tu? Engkau boleh kata pakai dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, macam tu kan? Kalau sudah dia padamu maka engkau adalah aku. Nah, itu contohnya dia tu. Nah, itu domir. Nah, boleh engkau pakai atas nama engkau. Boleh. Pakai saya. Boleh. Pakai aku. Boleh. Nah, itulah hak yang diberikan kepada batin yang tersembunyi, yaitu namanya batin itu diri. Ya. Diberikan itu, jadi namakan batin tenggelam. Batin tenggelam ini akan kita munculkan nanti. Dia disebut ada, teliti tengok tak ada. Macam tu nanti itu. Nah, itu dah batin Tuhan tu. Domirnya ini mustahil. Domirnya adalah diri yang tak ada dua. Allah tidak menciptakan diri yang banyak, cuma dia menciptakan satu diri memimpin daripada semua diri. Inilah diri pimpinan, diri rahasia. Ya, yang ada dia letak di dalam kalam Allah, yaitu jasad. Jadi tulisan Allah ini kita jasad ni. Ya, maknanya kalau orang azan datang jasad tulisan. Ya, karena dia panggil Allah, ya tulisanlah yang datang. Nah, macam zahir kita ni, ya kan? Nah, jadi dengan macam itulah terjadilah nahu. Ya. Nah, keakuan, hu adalah aku. Faham? InsyaAllah Buya, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Baik. Masih ada lagi ya? Terima kasih Pak Imam Saleh atas soalan yang diajukan tadi. Baik, kita teruskan pula dengan Pak Imam Khatib kita, Pak Man Bayu, dipersilakan dengan soalannya. Terima kasih yang tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf terlambat Bu ya, pasal hujan lebat. Oh iya, tak apa. Ya Bu ya. Aku dan keakuan Bu ya, apakah jadi salah satu kesatuan Bu ya? Iya. Ini yang disebut dengan nahnu atau mewakili kata Allah. Nah, ini nikmat wakilnya tinggi nih. Ya. Kodrat kewakilannya, kewaliannya tinggi nih. Karena dialah yang boleh mengaku bernama Allah dalam mengatur makhluk. Nah, macam tu. Inilah diberikan oleh Allah, mustaqaril ma'al khair, aku beri engkau tahta dan jabatan untuk mengatur makhluk, mentertibkan makhluk di muka bumi ini. Nah, itu apa yang dia terima? Dia terima 4 pusaka dari Allah. Pertama adalah damir, isim, fi'il, iltitat. Artinya diberikan hak saya, engkau, kami, kita. Boleh engkau aku itu. Gitu ya. Jadi boleh engkau pikul dan engkau bawa nama itu dalam mengatur makhluk. Macam itulah kira-kira. Berarti 4 perkara itu sudah satu bonus kebebasan Bu ya? Iya, betul, kebebasan yang sangat tinggi. Jadi kalau sudah naik batin nahnu itu nanti di tahap kedua, maka apapun yang kita bilang atas nama Tuhan telah dihalalkan. Tapi sebelum dia naik nanti dalam tahap berikutnya, belum dihalalkan oleh Allah. Gitu. Jadi artinya kalau belum dihalalkan adalah pengakuan yang tidak diakui. Nah, kira-kira macam itulah. Terima kasih ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Khatib di atas soalannya. Jadi kita sudah dapat simpulkan bahawa pusaka yang diperturunkan kepada kita untuk kita gali adalah dia, kamu,
engkau dan saya. Jadi nanti kita akan kupas dengan berlanjut. Baik, Bu Samriah, dipersilakan dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu bersama keluarga, insya Allah. Amin, insya Allah. Di sini saya menanyakan tentang diri roib. Apa hubungan diri roib dengan nahu? Diri nahu itu disebut diri roib. Roib itu artinya tenggelam. Tenggelam ya. Nah, apa nama kita ini kalau tenggelam itu apa itu tak paham lah saya. Ya kan? Intinya dia tenggelam, tapi tak sirna lah, ya. Tak sirna tapi tenggelam. Nah, nanti dia muncul lagi, nah macam tu. Nah, gitu. Ini yang akan muncul lagi diri itu. Nah, jadi roib itu tenggelam. Itu yang nahu. Diri yang nahu ini ini dia tenggelam. Ya. Nah, ini dia tenggelam. Ah, itu yang disebut dengan nahnu. Jadi suatu derajat batin yang disembunyikan sebagai diri di dalam nama dia. Gitu. Insya Allah. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Samriah di atas soalannya tadi. Buya mengatakan tenggelam ya. Jadi tenggelam itu pasti akan muncul kembali, pasti akan timbul kembali, insya-Allah. Jadi seterusnya jemaah yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ada gejolak-gejolak yang ingin dilontarkan, sama-sama kita bedah untuk malam ini. Okey, baik. Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Buya. Insyaallah. Seperti mana yang Buya katakan sebentar tadi, nahnu. Ada satu dalil daripada Allah yang berkaitan dengan nahnu ini. Mungkin Buya boleh terangkan sedikit yang berbunyi, nahnu rohani halalna badana. Aku adalah dua jiwa di dalam satu tubuh. Itu seperti apa, Buya? Iya, seperti itu. Domir dan isim ini dikatakan adalah tubuh, jiwa, dua jiwa, ya. Nah, isim jiwa zahir, domir jiwa mustahil. Karena zahir yang dibuat adalah zahir yang tidak ada samanya dengan semua zahir. Gitu. Makanya kita mukhalifatuhu lil hawadis. Kita tidak pernah serupa dengan siapapun. Ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena itu isimnya atau surat bagi Allah. Isim itu surat. Ya, surat itu adalah Allah namanya. Alif pada nyawa, lam pada jasad, lam pada rohani, ha adalah hayat. Ya, ha adalah hayat. Nah, inilah tulisan. Jadi bukan tulisan itu yang namanya Allah, tapi hakikat dari tulisan itu adalah kodrat isim ini. Nah, gitu ya. Sementara domir adalah diri yang bergerak, itulah tulisan yang hidup. Nah, itu nanti dia akan, itu yang bersifat mustahil. Dan ini diberikan hak oleh Allah untuk mengakui keakuanku. Boleh kamu mengaku aku, tapi aku tetaplah aku. Nah, gitu. Maka diberikan hak untuk mengakui. Nah, gitu ya. Boleh mengatakan diri Allah itu melalui saya. Boleh mengatakan diri Allah itu kita. Ya Allah, kita dalam bahaya, cepat datang. Nah, itu umpamanya macam itu ya. Nah, itu boleh. Dan boleh menamakan engkau. Nah, macam itu ya. Boleh menamakan dia. Gitu. Nah, itu hak-hak ketuhanan yang diberikan kepada hayatnya atau keumatannya. Macam itu kira-kira. Paham? InsyaAllah, Buya. Jadi dapat disimpulkan dan dipahami bahawa nahnu rohani, dua jiwa itu membawa domir dan isim. Iya, Itulah betul. yang dimasukkan ke jasad. Iya. Halalna badana. Alhamdulillah, Buya. InsyaAllah difahami. Nah, baik, jamaah, insyaallah.
dengan telah mulai. Karena pelajaran ini ada 3 tahap. Ya, dia 3 tahap ini. Ini tahap pertama. Nanti akan muncul semua ini, tahap kedua dan tahap ketiga, dan nanti kita akan melihat kenyataannya pada Al-Quran. Gitu, semuanya Lauh Mahfuz. Jadi kaji yang tidak bisa dilihat kenyataannya dalam Al-Quran atau Lauh Mahfuznya, bukanlah kaji yang ada kebenarannya. Gitu ya, kebenaran semuanya itu lihat pada kenyataan di Al-Qurannya, nanti akan ketemu mana diri itu di dalamnya. Seperti apa terjadinya awal diri, seperti apa terbentuknya sebuah diri. Insya Allah jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diamalkan untuk menuju kepada tahap kedua nanti. Insya Allah dan pada tahap ketiga. Yang penting sekarang kita sudah mulai paham bahwasanya adanya pengakuan terhadap dirinya harus ada dasar tidak bersekutu. Nah, itu yang penting. Banyak orang mengaku, aku lau maujudun, aku lahu. Tapi mana tajali dan bukti, zahir dan batinnya. Nah, itu sudah terjadi. Jadi jangan mengaku-ngaku yang tidak diakui oleh Allah. Demikian jemaah, insyaallah nanti kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.